Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Facebook yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian Fiqhuz Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Semoga kita semakin tergerak, termotivasi, membara semangat kita untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah fi ayyi halin wa waqtin wabil khusus pada bulan suci ini. Dan hari ini momentum nuzulul Quran, semoga memberikan spirit kepada kita untuk membumikan ajaran-ajaran Al-Quran di bumi Nusantara ini. Dan salah satu ajaran Al-Quran adalah zakat. Zakat harus kita tegakkan dalam rangka membangun visi Al-Quran, yaitu menegakkan kesalehan sosial umat Islam. Ila mu'alifi hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa muallimina, khususan ila ruhi Syekhina Ahmad Fajmi Munji wa Syekhina Muhammad Ahmad Sahal Mahfud wa Syekhina Ahmad Nafi' Abdillah wa Syekhina Zainuddin Dimyati wa Syekhina Ali Fatah Yaqub wa Syekhina Ma'mun Muzayyin wa Syekhina Ma'mun Mukhtar wa Syekhina Muzammil Tahir wa Syekhina Nur Hadi wa Syekhina Nur Hamid wa Syekhina Fa'ina Suha wa Syekhina Abdul Kamal wa Syekhina Nur Hadi wa Syekhina Nur Faqi wa Syekhina Abdul Muttalib, Syekhina Abdul Sanum, Syekhina Muhammad Abdul Aziz, Syekhina Abdul Aziz, Syekhina semua guru-guru kita, semoga Allah memberikan ampunan, kasih sayang, menjadikan alam barzahnya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, menjadi taman surga. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita masih Fiqhuz Zakah juz awal halaman 124. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kelompok ulama yang punya pandangan anak kecil, harta anak kecil tidak wajib dizakati dengan 3 dalil. Dalil yang pertama itu anak kecil itu niatnya belum dianggap, sehingga sholat pun tidak wajib, sehingga zakat pun tidak wajib. Yang kedua, hadis Nabi bahwa ada 3 jenis kelompok manusia yang tidak kena taklif, yaitu anak kecil sampai balik, orang yang sedang tidur sampai dia bangun, dan orang gila sampai dia sadar. Kemudian yang ketiga, ayat Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di dalam ayat ini salah satu fungsi daripada zakat adalah at-tadhir minadz-dzunub, menyucikan harta dari lumuran dosa, sedangkan anak kecil itu belum punya dosa. Wala dzamba 'alas sabi. Ini 3 basis argumentasi dari al-qailun bi'adami wujubi zakat fi malis sabi, ulama-ulama yang punya pandangan harta anak kecil tidak wajib dizakati. Bagaimana ini kelanjutan dari problem ini? Wal haqqu, kata Al-Qaradawi, wal haqqu, pendapat yang benar, annal adillata, sesungguhnya dalil-dalil, as-salasata, yang 3 tadi yang saya sebutkan, al-mudhkurata yang disebutkan tadi, la tasluhu, tidak layak, 3 dalil tadi, li ayyuhtajja biha, atau li ayyahtajja, digunakan untuk berhujjah biha dengan adillah tadi. Yang 3 tadi, al-Hanafiyah itu ulama Hanafiyah,
Waman dan ulama syabahahum yang menyerupai Hanafiyah. Mimman dari ulama-ulama qala yang berkata biwujub zakah dengan wajibnya zakat fi ba'di mali sabiyyi di dalam sebagian harta anak kecil duna ba'din bukan sebagian yang lain. Kama sebagaimana pendapat huwa yang pendapat itu marwiyan diriwayatkan an Mujahid dari Imam Mujahid wal Hasan dan Imam Hasan wa ibnu Syubromah dan Imam Ibnu Syubromah wa ghairihim. 3 dalil tentang keabsahan niat anak kecil, tentang tidak ada taklif bagi anak kecil, tentang tidak ada illat tadhir karena anak kecil belum punya dosa, tentu tidak bisa dijadikan hujah bagi kelompok yang mewajibkan zakat bagi sebagian harta anak kecil, karena ada golongan yang mutlak tidak mewajibkan zakat pada harta anak kecil, ada yang sebagian mewajibkan sebagian dan tidak mewajibkan sebagian, seperti ada yang mengatakan pada harta berupa tanaman dan susu hewan itu yang wajib dizakati. Sehingga 3 dalil tadi tidak bisa dijadikan hujjah bagi ulama yang mengatakan wajib berzakat bagi sebagian harta dan tidak wajib bagi sebagian yang lain. Innama yasluhu, sesungguhnya layak, ayah taja untuk menjadikan hujjah biha dengan 3 dalil tadi, Al-Baqir Imam Baqir wa Sya'bi dan Imam Sya'bi wa Nakhai wa Syurah Imam Nakhai dan Imam Syurah, mimman dari ulama-ulama lam yujib yang tidak mewajibkan az-zakata mengeluarkan zakat fi ayyi malin dalam setiap harta lis-sabiyyi wal majnun bagi anak kecil dan orang gila. Jadi dalil tentang ketidakabsahan niat anak kecil, tentang tidak ada taklif bagi anak kecil, tentang tidak ada fungsi tadhir bagi anak kecil, menyucikan harta bagi anak kecil, itu tepat digunakan hujah untuk ulama yang mengatakan tidak ada kewajiban zakat bagi anak kecil bagi semua hartanya, bukan dipilah-pilih. Kalau fizar'in wadar'in, kalau dalam hal tanaman dan powan atau susu hewan wajib untuk zakat. Tidak ada perbedaan itu karena 3 dalil itu menunjukkan memang anak kecil tidak wajib untuk berzakat. Dengan 2 dalil yang umum tentang ketidakabsahan niat, kemudian tidak ada taklif dan tidak ada tadhir yang spesifik zakat itu. Tadhirul mal, menyucikan harta dari berbagai kotoran, berbagai dosa. Fi ayyiman lis-sabiyyi wal majnun. Tsumma hunaka, kemudian di sana dalam kajian ini i'tibarul maslahati, mempertimbangkan kemaslahatan, yaitu jalbul manafi' wa darul mafasid, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan kerusakan. Allati yar'aha al-islamu, di mana kemaslahatan itu allati kemaslahatan yar'ah yang menjaga haing maslahah al-islamu, agama kita Islam, fi sairi ahkamihi, dalam semua hukum-hukumnya. Di sana ada dalil yang keempat, yaitu salah satu perhatian besar Islam adalah tahqiqul masalih, menjaga kemaslahatan. Wa maslahatus shaghiri wal majnun, kemaslahatan khusus buat anak kecil dan orang gila,
Huna di sini dalam konteks pendapat ulama ini tak tadi menuntut kemaslahatan itu ibqa amalihima, menetapkan, mengabadikan, mengajekkan harta keduanya alaihima kepada keduanya. Artinya ibqa itu tidak dikurangi, tidak diambil zakatnya, tapi tetap supaya utuh uang itu, harta anak kecil dan orang gila. Khasyata ang tastahlikahu az-zakah, karena khawatir zakat bisa merusak hartanya, dalam pengertian mengurangi. Misalnya kalau 1 miliar kemudian 2,5%-nya 25 juta, ini bisa mengurangi angkanya. Li adami tahaqquqin nama, karena tidak ada jaminan bahwa harta anak kecil ini bisa berkembang, bisa produktif. Tidak ada jaminan, tidak ada garansi bahwa harta anak kecil ini berkembang secara dinamis dan produktif. Alladzi huwa, di mana tahaqqukun nama itu, garansi produktivitas harta itu, illatu wujub zakat, itu menjadi ilat kewajiban zakat. Karena memang az-zakat itu lughatan at-tadhhir wan nama, bisa membuat harta itu berkembang. Tetapi bagi anak kecil tidak ada jaminan hartanya itu bisa berkembang, bisa produktif, terus bertambah. Kenapa? Wadzalika, mengapa seperti itu? Li'anna shaghira, karena sesungguhnya anak kecil, wal majnuna, dan orang gila, dhaifani, itu mereka lemah fisiknya, lemah akalnya. La yastati'ani, mereka tidak mampu al-qiyama, berdiri, artinya mengolah hartanya, bi amri anfusima, dengan urusan diri mereka sendiri. Mereka belum punya kapabilitas, belum punya kapasitas, belum punya kompetensi untuk mengolah harta mereka. Bahkan belum punya kesadaran diri mereka sendiri, wa tathmiri amwalihima, dan mengembangkan harta mereka sendiri, mengembang biakkan harta keduanya. Anak kecil dan orang gila itu belum bisa al-qiyam bi amri anfusihima, mengurus dirinya sendiri masih belum bisa, apalagi ya tathmir amwal, mengembang biakkan harta-harta mereka. Waqad yukhsha, dan terkadang dikhawatirkan, min tikrari akhdhi zakati, dari berulangnya mengambil zakat terus menerus, kula amin, setiap tahun diambil zakatnya, min huma, dari as-sabi wal majnun, dari anak kecil dan orang gila. Apa yang dikhawatirkan? An ta'tiya alaihima fayata'arradu li dhullil hajah wahawanil fakri. Ang ta'tiya alaihima, dikhawatirkan ketika terus setiap tahun diambil zakatnya, mereka zakat terus datang untuk mengambil kedua harta itu kepada anak kecil dan orang gila. Fayata'arradu, maka mereka kemudian berubah itu, karena hartanya terus diambil, mereka kemudian berubah lidzillil hajah, menjadi orang yang hina karena punya kebutuhan. Artinya kemudian hartanya berkurang, mereka kemudian menjadi orang yang butuh untuk menghidupi kebutuhan mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Ini wahawanil fakri, dan tercelanya kefakiran. Artinya ketika harta mereka terus diambil, maka mereka bisa
menjadi orang yang kebutuhannya terancam dan terkena status fakir yang hina, yang mereka tidak bisa tegak berdiri menatap masa depannya. Itu yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama yang mengatakan mereka tidak wajib berzakat. Wala'alla hadza, dan kemungkinan inilah alasan inilah asirru, itu rahasia, fima dzakarna, dalam masalah yang saya sampaikan, masalah itu an Mujahid, dari Imam Mujahid, min wujubi zakah, dari wajibnya zakat, fi malihima, dalam harta anak kecil dan orang gila, an-nami, yang berkembang, binafsi, dengan harta itu sendiri tanpa banyak campur tangan manusia, kazuri, seperti tanaman, wal mawashi, dan hewan ternak. Mungkin dalil ini yang digunakan Imam Mujahid, bahwa pada harta-harta yang tidak banyak dibutuhkan manajer, tidak banyak dibutuhkan kompetensi seseorang untuk mengolah hartanya, tapi bisa berkembang sendiri, yang diwajibkan untuk berzakat, seperti az-zuru, zakat tanaman, padi misalnya, bisa tumbuh sendiri, tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit mengolahnya. Wal mawashi, hewan ternak, seperti tadi ada susu hewan, susu kambing misalnya, susu sapi. Awil ladzi yanmi bil amali wa tathmir, atau harta yang bisa berkembang dengan pengolahan, dengan manajemen yang kreatif, wa tathmir, dengan mengembang biakan. Kan nukut, sebagaimana mata uang, allati tajiru biha, yang digunakan berdagang, ang tariqil mudharabah, dari jalan bagi hasil, profit and loss sharing, bagi hasil, wa nahwi dzalika, dan selain daripada itu. Jadi ada ulama yang mewajibkan zakat pada sebagian harta anak kecil, seperti tanaman, peternakan, atau uang yang mudah saja ditaruh di bank dengan sistem mudharabah, misalnya bagi hasil. Ada anak yatim punya uang 1 miliar, ditaruh di bank dengan sistem mudharabah, atau konvensional ya, dengan sistem deposito misalnya. Itu tanpa ada banyak campur tangan, tidak membutuhkan skill khusus, tapi harta itu bisa berkembang secara tidak begitu sulit ya, secara agak mudah. Ini dengan dalil kemaslahatan. Wa kadzalika, dan begitu juga pandangan jaa, yang datang pandangan itu, anil Hasan al-Basri, dari Imam Hasan al-Basri, wa ibni Syubromah, dan Imam Ibnu Syubromah, annahuma, sesungguhnya kedua imam ini, Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang menjadi pendekar ahli sunnah wal jamaah, ini Hasan al-Basri, ulama yang dikenal ulama pertama dalam ilmu tasawuf, seorang yang wara', yang wirai, seorang yang abid, ahli ibadah, seorang yang membangun fondasi tasawuf yang moderat di dalam Islam. Hasan al-Basri. Kedua ulama ini, Hasan al-Basri dan Ibnu Syubromah, lam tasniya min zakati malis sobi, tidak mengecualikan dari zakat harta anak kecil, illa zahabahu, kecuali emasnya, wa fiddatahu, dan peraknya, khosotan, secara khusus. Emas dan peraknya itu yang dikecualikan, tidak wajib dizakati, menurut Imam Hasan al-Basri dan Ibnu Syubromah. Amma thimaru, adapun buah-buahan, wazuru'u, tanaman, perkebunan dan pertanian ya, wal mawashi, dan hewan ternak, fafiha az-zakah, maka semuanya kena kewajiban zakat. Imam Hasan al-Basri dan Ibnu Syubromah.
Beda dengan Imam Al-Mujahid yang sebagian mewajibkan. Amman nuqudu min zahabin wa fiddah. Adapun mata uang yang terdiri dari emas dan perak, ya dulu namanya dinar dan dirham. Falaisat, maka tidak ada nukut itu malan namian, harta yang berkembang, harta yang produktif, bisa berkembang biak. Fi dzatihi, ya, dari zatnya itu. Idhuma jamadun, karena nukut itu adalah jamad. Jamad itu benda keras, ya, benda yang tidak lunak, layak balu numua, yang tidak bisa berkembang. Wa inna mayursadu nama, tetapi emas dan perak itu atau mata uang itu bisa berkembang bitijarati, dengan dibuat dagang, wal istismar, dan dikembang biakan. Contoh dengan mudharabah tadi, dengan bagi hasil, misalnya dengan musyarakah misalnya. Wahadhani, kedua orang ini, as-sabiyyu wal majnun, anak kecil dan orang gila, la qudratan lahuma, tidak ada kemampuan bagi keduanya, ala tanmiyatin, untuk mengembangkan, walastismarin, dan memproduktifkan, mengembangbiakan. Fa'ufiya minaz zakati fi hadan nau', maka mereka selamatkan, artinya tidak diwajibkan zakat, fi hadan nau'i, di dalam macam ini, minal mali, dari harta. Jadi menurut Imam Hasan Al-Basri, hanya buah-buahan, tanaman, hewan ternak yang wajib zakat. Emas dan perak tidak wajib, karena memang emas dan perak itu bisa berkembang, ada intervensi manusia, ada kemampuan manusia untuk mengembangbiakan bitijarah, misalnya dengan dagang. Wal istismar, ya istismar itu ya membuahkan, ya mengembangbiakan tadi. Ini pandangan ulama yang tidak mewajibkan zakat bagi anak kecil dan orang gila. Ada yang mutlak tidak mewajibkan, ada yang sebagian mewajibkan, dan sebagian mewajibkan pada harta tertentu dan sebagian tidak. Ada yang mewajibkan hanya pada az-zuru' wal mawashi, pada tanaman dan hewan ternak itu, dan tidak mewajibkan pada az-zahab wal fiddah. Ini suatu yang menarik itu. Satu pandangan ini. Al-qailuna, sekarang kita pindah pada ulama yang kedua, kelompok yang kedua. Al-qailuna biwujubi zakati fi mali sabiyyi wal majnun. Kelompok ulama yang kedua ini ulama yang mewajibkan zakat pada harta anak kecil dan orang gila. Zahaba, memberlakukan ila wujubi zakah, bagi wajibnya zakat, fisa iri amwali sabiyyi, pada semua harta anak kecil, wal majnun, dan orang gila. Siapa itu ulama yang mewajibkan? Atha, pertama Imam Atha, wa Jabir bin Zaid, kedua Jabir bin Zaid, wa Tawus, Imam Tawus, wa Mujahid, Imam Mujahid, empat, wa Zuhri, Imam Zuhri, minat tabi'in. Jadi ada 5 golongan ulama dari tabi'in yang mewajibkan zakat pada harta anak kecil dan orang gila. Atha, Jabir bin Zaid, Tawus, Mujahid, dan Zuhri.
at-tabi'in, generasi kedua di dalam Islam setelah sahabat tabi'in. Wa man ba'dahum, dan ulama setelah mereka. Rabi'ah wa Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu wa Ishaqu wal Hasan bin Saleh wa ibnu Abi Lailah wa ibnu Uyainah wa Abu Ubaidah wa Abu Thawr. Ada 10. Jadi Rabi'ah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Hasan bin Saleh, ibnu Abi Lailah, ibnu Uyainah, Abu Ubaidah, Abu Thawr. Wahwa golongan ulama yang mewajibkan zakat ini madhabul hadi. Itu madhab yang yang memberikan petunjuk, atau madhab madhab al-imam al-hadi wal mu'ayyad billah minas syiah. Ini juga termasuk madhab syiah, mendukung ini dari syiah al-hadi al-mu'ayyad billah. Wa huwa qaulu Umar, ini juga pendapat Sayyidina Umar wa ibnuhu, dan anaknya Umar, Abdullah bin Umar, wa Aliyin wa Aisyah, itu pendapat Sayyidina Ali, Aisyah, wa Jabir minas sahabah, dan Jabir dari sahabat radhiyallahu anhum. Walam yastasni, dan tidak mengecualikan haulai, semua itu. Ada 5 dari tabi'in, ada 10 imam pasca tabi'in, termasuk imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan didukung oleh Syiah dari Al-Hadi dan Mu'ayyad Billah. Kemudian ini juga pandangan dari Masya Allah sahabat Nabi banyak sekali. Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, Ali, Aisyah, Jabir. Mereka tidak mengecualikan mastasnahu Mujahid, sesuatu yang dikecualikan oleh Mujahid, Wabil Hasan atau Imam Hasan, wa ibnu Syubroma, dan Imam Ibnu Syubroma, au Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah. Tapi mereka berpandangan semua harta anak kecil dan orang gila itu wajib dizakat. Ini sangat kuat sekali ya, karena tokoh-tokoh utama dari sahabat tabi'in dan wa man ba'dahum, ulama-ulama besar setelah mereka. Adillatul qailina biwujubi zakat fi malis sabiyyi. Sekarang kita mempelajari dalil-dalil kelompok ini, kelompok besar ini, dalil-dalil tentang kewajiban zakat bagi anak kecil. Istanada, bersandar, haulai, ulama-ulama di atas, ila iddati adillatin, pada banyak dalil tentang kewajiban berzakat bagi anak kecil dan orang gila. Awalan, yang pertama ini, istanadu, mereka bersandar, mereka berpijak. Awalan, yang pertama, ila umumin nusus, bagi keumuman nas-nas, minal ayati, dari ayat-ayat Al-Quran, wal ahadis, dan hadis-hadis Nabi as-sahih, hadis yang sahih, allati dalat, yang menunjukkan nusus itu ala wujubi zakah, pada wajibnya zakat, fi malil aghniya, di dalam harta orang-orang kaya, wujuban mutlaqan, dengan kewajiban yang mutlak. Walam tastasni, dan nusus itu tidak mengecualikan sobiyan, anak kecil, wala majnunan, dan orang gila. Jadi dalil yang pertama itu adalah umumun nusus, keumuman nas, makna umum dari nas yang tidak mengecualikan sama sekali Al-Quran atau Al-Hadis. Contohnya apa? Wadzalika kaqaulihi, ini dicontohkan misalnya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, atau bahasa 103. Ambillah dari sebagian harta-harta mereka sedekah yang menyucikan sedekah itu pada mereka dan membersihkan pada mereka. Qala Abu Muhammad bin Hazm, Imam Abu Muhammad bin Hazm berkata, fahada, dalil ini, khudz min amwalihim, umumun, itu sifatnya umum,
ini umum, tidak ada yang dikecualikan. Bagi siapa maksudnya? Likulli shaghir, semua anak kecil, wa kabir, orang tua sudah besar, wa akilin, yang berakal normal, wa majnunin, orang gila, semuanya umum. Li'annahum, karena semuanya, kulluhum, karena sesungguhnya mereka semua, muhtajuna, membutuhkan, ila tuhratillahi lahum, ila tuhratillahi ta'ala lahum, kepada kesucian Allah Ta'ala, supaya Allah menyucikan lahum pada mereka, wa tazkiyati, Allah membersihkan iyahum kepada mereka, wa kulluhum, dan semua mereka, kecil, besar, berakal dan gila, minalladzina amanu, itu termasuk bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa mithlu hadza, seperti ini dalil ini tadi dari Al-Qur'an, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Hadits wasiati Mu'ad, hadis tentang wasiat Rasulullah kepada sahabat Mu'ad, hina arsalahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman, ketika Nabi mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman. Wa fihi, di dalam hadis itu, ini sangat terkenal, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Beritahu mereka, hai Mu'ad, sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka sedekah di dalam harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan, diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Wasibyan wal majanin turaddu fihi muzakah idza kanu fuqara'a. Wasibyanu, anak-anak kecil, wal majaninu, orang-orang gila, turaddu fihim, diberikan pada mereka az-zakatu, zakat, idza kanu fuqara'a, ketika mereka statusnya fakir. Tapi sebaliknya, fal tu'khadh minhum, maka sebaiknya zakat juga diambil dari mereka, idza kanu aghniya'a, jika mereka itu orang-orang kaya. Jadi imbang. Kalau miskin diberi zakat, kalau kaya diambil zakatnya. Qala Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm berkata, fahadha umumun, hadis Nabi ini, wasiat Nabi kepada Mu'ad ini umum, mencakup semuanya, likulli ghaniyin, semua orang kaya, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Wahada, dalil ini, yadkhulu fihi, masuk di dalamnya, as-saghiru, anak kecil, wal kabiru, orang besar, idza kanu aghniya'a, ketika mereka itu statusnya orang kaya. Ini dalil yang pertama ya, Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Wastadallu saniyan, kelompok yang kedua ini mengambil dalil yang kedua, bima, dengan hadis, rawahu, yang meriwayatkan hadis itu, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, biisnadi, dengan mata rantainya Imam Syafi'i, an Yusuf bin Mahak, dari Yusuf bin Mahak, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ibtaghu fi malil yatim au fi amwalil yatama la tadhhabha aw la tastahlikha as-sadaqah. Ibtaghu, carilah, ambillah, fi malil yatim, di dalam harta anak yatim, au fi amwalil yatama, atau di dalam harta-hartanya anak yatim. La tadhhabha, jangan kau bawa pergi itu harta itu, au la tastahlikha as-sadaqah. La tadhhabha au la tastahlikha as-sadaqah, jangan sampai zakat itu menghilangkan atau merusak harta-harta anak yatim itu. Sehingga ibtaghu ini bisa bermakna mengembangbiakkan, memproduktifkan harta anak yatim. Jangan sampai stagnan, jangan sampai berhenti, tidak digunakan, sehingga akan habis oleh zakat yang diwajibkan kepada mereka. Wa isnaduhu sahih,
isnad hadis ini sahih. Kama qala al-Baihaqi wa Nawawi, sebagaimana yang disampaikan Imam Baihaqi dan Imam Nawawi. Walakin Yusuf bin Mahak tabi'iyun. Tetapi Yusuf bin Mahak itu generasi kedua ya, generasi tabi'in, generasi muridnya sahabat. Lam yudrik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menemui era Rasul. Fahadisuhu mursal, maka hadisnya statusnya mursal. Wa haitsu ma ba'dur ruwadi yufqadu fa mursalun wa ma'adahu musnadu, dalam kalau sebagian sanadnya ada yang terputus namanya mursal. Kalau sanadnya mutasil sampai Nabi namanya musnad. Walakin Syafi'iyya, tetapi Imam Syafi'i addoda, memperkuat Imam Syafi'i hadzal mursala, hadis mursal ini, bi umumin nususi, dengan keumuman nas-nas al-ukhra yang lain, wa bima sahha, dan dengan hadis yang sahih, anis sahabati, dari sahabat, min ijabiz zakah, dari mewajibkan zakat, fi malis sabiyyi, di dalam harta anak kecil. Memang di dalam usul fikih ada kata-kata lil ihtijaji salihun lal mursalu, yang boleh dijadikan hujjah itu hadis yang musnad, yang mata rantainya itu bersambung dengan Rasulullah. Tapi lakin ma rasilus sahabi yuqbalu, kecuali hadis mursal yang datang dari sahabat. Lil ihtijaji salihun lal mursalu lakin marasilus sahabi yuqbalu. Kadza Sa'id bin Musayyab bibala lil ihtijaji marwahu mursala. Kecuali menurut riset Imam Syafi'i, hadis-hadis mursal yang diriwayatkan Sa'id bin Musayyab, menantu dari sahabat Abu Hurairah, karena diperkuat dengan hadis-hadis sahabat. Imam Syafi'i menggunakan hujjah dengan hadis Yusuf bin Mahak ini karena Imam Syafi'i memperkuat hadis mursal ini dengan cakupan umum dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis juga dengan hadis-hadis dari sahabat yang mewajibkan zakat pada harta anak yatim. Warawa atau Tabrani, kita lanjutkan besok insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pengajian kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.